Shalom, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Tadi Anda sudah mendengar sebuah pujian yang luar biasa. Hanya dekat Allah aku menjadi tenang. Dan kita, Anda dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami percaya Tuhan, oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhan, maka kami bisa menjadi tenang Tuhan. Dan ketika kami tenang, maka ada kekuatan dalam jiwa kami. Dan kami percaya kami sebenarnya adalah generasi-generasi yang lebih daripada pemenang. Karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi saya pribadi, urapi semua pendengar, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini mereka dikuatkan. Bahkan mereka mengalami satu kekuatan yang baru Tuhan. Lebih daripada pemenang. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa mengatasi segala sesuatu. Bahkan mereka bertahan, menang di tengah segala krisis. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Segala tipu daya setan roh jahat yang mencuri firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Haleluya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 1, demikian firman Tuhan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Anda tadi sudah mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa sangat singkat. Karena cuma satu ayat. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hari ini akan berbicara soal grace ya. Yaitu tentang kasih karunia Tuhan. Nah grace ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Satu doktrin Kristiani yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin Anda dan saya tahu tahun 1517 berdirilah seseorang yang melakukan protestar ya. Protestar itu berasal dari bahasa Latin. Artinya to evangelize ya, to proclaim, yaitu berbicara soal penginjilan, yaitu berbicara soal proklamasi Injil Kerajaan Surga, proklamasi Injil Yesus Kristus. Dialah Martin Luther. Martin Luther menolak tentang satu doktrin-doktrin yang berbicara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu, pada waktu zaman era reformasi, yaitu zaman Katolik. Saudaraku yang kasih, Anda tahu arti Katolik adalah gereja yang universal, yang kudus. Dan Martin Luther lalu akhirnya lewat kegerakan Martin Luther yang sering kali disebut dengan Protestan, muncullah 5 sola, yaitu sola fide, semua karena iman, lalu sola gratia, semua karena kasih karunia, sola scriptura, Alkitab adalah satu-satu kebenaran firman Tuhan yang bisa dipercaya dan tidak pernah ada salah. Scriptura interpres scriptura. Firman Tuhan menerjemahkan firman Tuhan. Dan solus Christus artinya satu-satunya juru selamat adalah Yesus Kristus. Nah Bapak dikasih Tuhan, tapi hari ini yang saya ingin soroti adalah kasih karunia. Nah Bapak dikasih Tuhan, kalau kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang tadi 2 Timotius 2 ayat 1, jujur saya secara pribadi sangat kagum kepada Rasul Paulus, saudaraku. Bukan karena Rasul Paulus seorang rasul, tapi situasi kondisi pada saat itu adalah dalam keadaan yang sedang terpuruk. Rasul Paulus di penjara. Kenapa bisa di penjara? Bapak dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada Timotius tahun 662 setelah Masehi, artinya setelah Yesus Kristus naik ke surga. Nah pada saat itu Bapak dikasih Tuhan, Kaisar Nero menguasai seluruh kawasan tempat tersebut. Dan kita tahu berdasarkan sejarah, Kaisar Nero adalah kaisar yang kejam. Bagaimana Kaisar Nero membakar kota Roma supaya orang Kristen dikambing hitamkan. Jadi orang Kristen ditangkap, Bapak dikasih Tuhan, ada yang dimasukkan ke dalam gua singa, ada yang dijadikan lawan untuk melawan para gladiator. Lebih daripada itu tidak sedikit mereka yang dibakar hidup-hidup, bahkan dijadikan obor. Memang mengerikan. Kekristenan penuh dengan segala penderitaan, saudara. Pada waktu itu kurang lebih 300 tahun lamanya kekristenan mengalami penderitaan. Bahkan satu tradisi mengatakan Rasul Petrus adalah seorang rasul yang disalib terbalik, saudaraku yang kekasih. Dan bagaimana dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus
adalah salah seorang yang ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Rasul Paulus dalam keadaan sendiri, loneliness. Siapapun yang ada di dalam penjara, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat itulah Rasul Paulus mengatakan, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia. Ini keren, saudaraku yang kasih. Ini luar biasa. Di tengah segala pergumulan hidup, Rasul Paulus masih bisa mengatakan, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia Kristus. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini? Anda sedang menghadapi krisis. Beranikah Anda mengatakan, jadilah kuat dalam kekuatan kasih karunia Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih, kalau saya berbicara soal kasih karunia, sepertinya manusia itu tidak punya kemampuan. Anda dan saya tidak punya kemampuan. Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dan saya tidak punya kemampuan Bapak dikasih Tuhan. Kecuali kasih karunia Tuhan menyertai hidup Anda dan saya. Apakah benar? Mari kita lihat Bapak dikasih Tuhan. Sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak dikasih Tuhan, pasti Anda tahu situasi kondisi dunia ini saudara. Orang kemudian dilahirkan. Lalu orang mengalami kehidupan dan kematian. Satu siklus yang tidak pernah ada habis-habisnya. Ada kesengsaraan. Ada kemelaratan. Ada juga kesenangan. Ada duka cita. Ada juga sukacita. Ada sakit penyakit. Ada juga kesembuhan. Seperti dunia tidak pernah berubah Bapak dikasih Tuhan. Apakah benar demikian? Kenapa bisa terjadi saudara kasih? Saya bersyukur ada kebenaran firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 19 sampai 21 menjelaskan saudara. Saya akan bacakan buat Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenai Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, lewat firman Tuhan ini sangat jelas. Di layar kaca ini saya coba gambarkan saudara. Banyak manusia tidak mengenal Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, pikirannya menjadi bokbrok. Pikirannya menjadi tumpul saudara. Perasaannya menjadi gelap. Sehingga akhirnya mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu yang menyesatkan. Itulah sebabnya Alkitab menjelaskan. Ketika hawa nafsu itu menguasai, maka manusia mengalami kebinasaan. Nah Bapak dikasih Tuhan, kenapa manusia tidak mengenal Allah? Karena manusia Bapak dikasih Tuhan berdosa. Hidupnya dikuasai oleh setan. Jadi sangat jelas Bapak dikasih Tuhan. Manusia tanpa kasih karunia, maka hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Dan Alkitab menjelaskan mengalami kebinasaan. Kebinasaan artinya saudaraku yang kasih adalah satu kehidupan lautan api yang menyala-nyala. Mengerikan saudara. Manusia memang memerlukan kasih karunia. Bisa saja orang berpikir, tapi kami perlu dengan free will, kehendak bebas. Benar, saya tidak menentang free will. Tapi yang perlu Anda dan saya pikirkan Bapak dikasih Tuhan. Bentuk free will seperti apa yang ada pada diri saya saudara. Kalau kita kembali kepada penciptaan, maka manusia itu punya free will. Kemurnian free will. Tidak digerakkan oleh apapun juga. Tidak dikuasai oleh apapun juga. Manusia diciptakan oleh Kristus Yesus Tuhan. Dengan mempunyai satu kehendak free will yang murni saudara kasih. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan. Kehendak bebas manusia tidak bisa menahan hasratnya, keinginannya yang tergoda oleh iblis. Sehingga Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sudah dilarang oleh Tuhan. Demikian pula dengan Adam. Dan Alkitab menyatakan, menjelaskan, mencatat manusia jatuh dalam dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Manusia dikuasai oleh setan. Bahkan seluruh dunia ini dikuasai oleh setan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 19. Jadi dengan kata lain, free will manusia tidak bisa mempertahankan hidup dalam segala kesucian, kemuliaan dan kehormatan. Manusia jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa kasih karunia Anda dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yeremia 10:23 mengatakan bahwa manusia dalam segala kehidupannya tidak bisa menentukan, tidak bisa menetapkan satu langkah dalam kehidupan. Nah Bapak dikasih Tuhan, coba Anda dan saya renungkan baik-baik.
Sekarang krisis ada di mana-mana saudara. Seluruh dunia masih tetap dalam krisis. Indonesia masih bergumul bagaimana lolos daripada krisis ini. Pernahkah ada manusia yang bisa memikirkan tentang perkara ini? Tidak ada, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Semuanya manusia tidak punya kemampuan untuk berbuat apapun juga. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, Anda dan saya perlu kasih karunia Tuhan. Anda dan saya punya kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu Bapak dikasih Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia. Lewat kasih karunia Anda mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Buat hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus yang luar biasa. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dan catatan Alkitab itu dibuktikan oleh sejarah dunia. Kitab Kejadian pasal 6 menjelaskan bagaimana ada banjir, Bapak dikasih Tuhan. Tahukah ketika banjir itu terjadi karena manusia tidak ada satupun yang benar. Saya baca buat Anda kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ya. Ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang, melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak dikasih Tuhan, Alkitab dengan sangat jelas mencatat, manusia tidak bisa berbuat baik. Manusia hidup dari kejahatan. Sehingga akhirnya Tuhan memusnahkan mereka semuanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Yesusku yang luar biasa. Di mana kehendak bebas manusia untuk tetap berbuat baik tidak mampu. Sampai mana Tuhan menurunkan air bah. Mungkin Anda berpikir sama seperti saya, Tuhan tidak adil. Nanti dulu Bapak dikasih Tuhan. 120 tahun Tuhan menunggu manusia mengalami pertobatan. Dan manusia itu tidak mengalami pertobatan. Artinya kehendak bebas manusia itu tidak sanggup membuat diri manusia itu bertobat. Kenapa demikian? Karena sudah dikuasai dosa dan juga dikuasai oleh setan. Sehingga pada akhirnya ada air bah dan membuat manusia itu semuanya mengalami kebinasaan. Yang selamat cuma 8 orang. Nabi Nuh bersama dengan istrinya. Lalu kemudian 3 anaknya Sem, Ham dan Yafet. Lalu kemudian juga 3 anak menantunya, sehingga totalnya 8. Dan para binatang tidak pernah diajak oleh Nabi Nuh. Alkitab mencatat mereka datang sendiri. Bapak dikasih Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, coba kita baca lagi ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Nabi Nuh sendiri dipandang oleh Tuhan. Bukan orang yang hidup dalam keadaan baik, tetapi diliputi oleh kasih karunia Tuhan. Saya bacakan lagi satu kebenaran firman Tuhan, di mana saya hanya ingin menegaskan bahwa manusia itu tidak bisa luput dari nafsu jahat. Manusia itu mengalami kebinasaan karena kehendak bebas manusia tidak mampu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kehendak bebas manusia menjadi kehendak dosa, menjadi kehendak setan, sehingga manusia melakukan perkara-perkara yang menyesatkan bagi Tuhan. Mazmur pasal 14 dikatakan demikian, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi
dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jelas Bapak dikasih Tuhan. Hari ini Anda sedang mengalami pergumulan hidup. Entah masalah keluargamu, entah masalah rumah tanggamu, entah karena anakmu, entah karena orang tuamu, atau karena keadaan kehidupan engkau, masalah rezeki dan lain sebagainya. Hari ini kalau engkau mengalami sebuah terobosan, maka dalam hidup Anda dan saya harus percaya adanya kasih karunia, adanya grace. Grace itu memampukan Anda menang melawan berbagai macam persoalan kehidupan, termasuk hidup Anda dan saya mampu melawan dosa. Dosa yang menguasai hidup manusia sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dosa yang membuat manusia hidup dalam nafsu jahat. Percayalah, kasih karunia Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, be strong in His grace. Be strong in His grace. Kalau kasih karunia itu terjadi, maka kehidupan Anda dan saya mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dengar baik-baik, kebenaran firman Tuhan ini berseri. Jadi karena itu di layar kaca ada nomor telepon. Silakan Anda menghubungi nomor telepon tersebut jika ada hal yang dipertanyakan atau juga ada persoalan-persoalan kehidupan. Kami percaya ada solusi kebenaran firman Tuhan yang menjawab seluruh kehidupan Anda dan saya. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 17 mengatakan demikian tentang kasih karunia. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia menyampaikan kasih karunia. Yesus datang ke dunia membawa kasih karunia. Yesus datang ke dunia kasih karunia Yesus, kasih karunia Kristus itu berasal daripada Yesus sendiri. Jadi Bapak dikasih Tuhan, Anda dan saya harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah ketika Anda dan saya percaya Yesus, maka hidup Anda dikuasai oleh kasih karunia. Bapak dikasih Tuhan, kasih karunia itu bukan murahan. Memang dianugerahkan saudara. Anda menerima kasih karunia. Satu hal yang sangat luar biasa. Yang tidak layak diterima oleh Anda dan saya adalah kasih karunia. Karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan itu menyelamatkan hidup manusia daripada segala keberdosaan. Apakah itu kemurahan? Apakah itu sesuatu yang murah? No, itu sangat mahal. Bapak dikasih Tuhan, manusia berdosa. Dosa mereka seperti kain kirmisi. Dan Anda sudah melihat tadi di layar kaca bahwa yang namanya keberdosaan itu harus mengalami kebinasaan. Api siksaan yang menyala-nyala, Bapak dikasih Tuhan, tiada batas, sangat mengerikan, penuh dengan segala ratapan, penuh dengan segala kengerian, orang-orang kikir, orang-orang cabul, penyembah berhala, orang pelit, dan berbagai macam perkara-perkara yang jahat dalam kehidupan mereka, semuanya ada di tempat kebinasaan atau neraka itu. Bapak dikasih Tuhan, tapi dengar baik-baik, Alkitab mengatakan lautan api itu sebenarnya bukan buat manusia, buat iblis saudara, dan juga malaikat-malaikatnya. Iblis itu adalah malaikat gelap, Bapak dikasih Tuhan. Itulah tempat mereka. Tapi kalau manusia tidak mau mengerti tentang ini dan mereka tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan mereka tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Nah, manusia dalam kehidupannya, Bapak dikasih Tuhan, jatuh bangun dalam keberdosaan. Dan Yesus datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya, segala bentuk pukulan, Bapak dikasih Tuhan, segala bentuk cacian, segala bentuk luka saudara yang menimbulkan darah, Bapak dikasih Tuhan. Bahkan darah Yesus tercurah. Dan darah Yesus itulah yang membuat manusia disucikan dari segala dosanya. Dan pada akhirnya Yesus kita yang luar biasa menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah proses sakral yang namanya kasih karunia. Jadi melalui kasih karunia ini, jika Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu diselamatkan. Itulah kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkan Anda dan saya. Di layar kaca ini ada beberapa PowerPoint yang saya ingin sampaikan kepada Anda. PowerPoint pertama menjelaskan bagaimana Yesus Kristus dan Roh Kudus itu menyelamatkan setiap orang percaya.
Manusia dibebaskan dari cengkraman kuasa setan. Manusia mendapatkan keselamatan, pembaruan hidup kekal, ada kasih abadi, ada kuasa, ada otoritas hidup dalam ketetapan Tuhan. Manusia hidupnya dipelihara Tuhan supranatural sepanjang masa. Itulah grace. Ya. Jadi secara singkat sebenarnya yang dimaksud dengan grace adalah grace itu bukan murahan. Bapak dikasih Tuhan. Ya. Sekali lagi grace itu bukan murahan. Grace adalah kasih karunia merupakan kuasa ilahi tanpa batas. Kehidupan kekal tanpa maut dikarenakan manusia telah ditebus dari keberdosaan, kutuk dosa, cengkeraman maut si iblis melalui pengorbanan agung Kristus di kayu salib. Kuasa kebangkitan Kristus dari kematiannya bersifat anugerah, artinya diberikan kepada semua orang berdosa, kepadamu dan kepadaku secara gratis tanpa manusia membayar, membeli dengan apapun juga. Slide yang terakhir dikatakan di sini bahwa kasih karunia itu adalah power, kekuatan surgawi tanpa batas, saudara. Ya, unlimited divine power. Itu yang ada pada diri Anda dan saya. Apakah benar? Benar, saudara. Kembali kepada Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus dengan jelas-jelas mengatakan, aku telah putus asa. Berapa banyak orang sudah mengalami keputusasaan, saudara? Mengalami kecewa batin dan lain sebagainya. Dan itu semua dialami, saudara. Termasuk oleh para pelayan Tuhan. Termasuk oleh saya sendiri. Tapi Rasul Paulus menjelaskan dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Aku tidak tawar lagi. Bapak dikasih Tuhan. Tiba-tiba Rasul Paulus begitu on fire. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Mengapa bisa demikian? Karena kasih karunia menguasai Rasul Paulus. Sehingga hidupnya tidak lagi mengalami putus asa. Dan berapa banyak ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Hidupnya menyatakan bahwa dia tidak pernah putus asa lagi. Dia dulu orang terhina. Sekarang menjadi orang yang mulia. Saya bacakan satu ayat, 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ya saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka. Semua tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak dikasih Tuhan, itulah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang terhina. Ya, saya bacakan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus adalah rasul terhina. Tapi oleh karena kasih karunia, Rasul Paulus menjadi rasul yang mulia. Dia menerima anugerah yang luar biasa, yaitu kasih karunia. Kasih karunia menyelamatkan hidup Anda dan saya. Maukah Anda percaya kasih karunia Yesus ada dalam hidupmu? Bapak dikasih Tuhan, kalau Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah lama ke gereja, tetapi hidupmu jatuh bangun, moralmu tidak pernah benar, moralmu bejat, hatimu dan jiwamu menjadi penuh dengan segala pemikiran-pemikiran kebulusan, bahkan akhlak perilakumu buruk, cenderung bejat, bahkan jiwamu penuh dengan segala kekudusan, tiada kekudusan. Satu, saudara yang kasih, buka hatimu hari ini. Biar diterangi oleh firman Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan memulihkan hidup engkau. Anda datang kepada Yesus. Mengaku segala keberdosaanmu. Dan menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah. Yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dalam segala kehidupan Anda. Dan kasih karunia itulah akan terjadi secara supernatural. Unlimited divine power. Ada kuasa tanpa batas. Yang menguasai hidup engkau. Sehingga kau bangkit mengalami kemenangan. Engkau bertahan dan menang di tengah segala krisis. Kasih karunia. Bagaimana caranya Anda dan saya memperoleh kasih karunia Kristus? Sederhana Bapak dikasih Tuhan. Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda sungguh-sungguh percaya itu. Maka pada saat itulah Anda dan saya akan mengalami secara supranatural kasih karunia itu. Tapi banyak orang tidak percaya. Sehingga mereka hidup dengan segala kekuatan dirinya sendiri. Nggak bisa Bapak dikasih Tuhan.
Kalaupun Anda punya iman, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu jelas bukan karena kehendakmu, bukan karena kehendak bebas, tapi semuanya karena kasih karunia. Rasul Paulus begitu hebat menjelaskan dalam Roma pasal 4, bagaimana dengan Abraham. Abraham itu percaya bukan karena perbuatan, itulah sebabnya disebut dengan kebenaran. Saudara kasih, itulah sebabnya Abraham menjadi bapak orang beriman. Bukan karena perbuatannya, bukan karena kehebatannya pribadi, sehingga dia punya iman, bukan. Tapi karena percaya dia di tengah segala ketidakmampuan, itulah yang dipandang oleh Tuhan kebenaran. Dan itulah kasih karunia. Itulah sebabnya dalam Roma 4 ayat 16 dikatakan, iman merupakan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Saya menyampaikan kasih karunia dengan contoh keteladanan daripada Rasul Paulus. Dan itu yang jelas Bapak dikasih Tuhan. Dulu dia penganiaya, sekarang menjadi seorang rasul. Dan Rasul Paulus menjelaskan siapa dirinya, orang yang paling hina. Tapi Bapak dikasih Tuhan, Alkitab mencatat dia menjadi rasul yang mulia. Bahkan Rasul Paulus itu bekerja keras, ya, melebihi siapapun juga saudara. Dalam pemberitaan Injil, Bapak dikasih Tuhan, itu sangat luar biasa. Saya bacakan satu ayat saudara. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebelum saya mengakhiri semuanya ini. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun yang juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Bapak dikasih Tuhan, sangat sedikit para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, gembala, pendeta, penyampai berita firman Tuhan. Mereka tidak hidup dari keuangan jemaat. Mereka tidak meminta proposal Bapak dikasih Tuhan. Tapi mereka betul-betul terus menyampaikan firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka bekerja siang dan malam. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bekerja siang dan malam untuk menyampaikan berita Injil Kerajaan Surga, menyampaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Dan itulah yang namanya kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 10 menjelaskan kepada Anda dan saya tentang kehidupan Rasul Paulus ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sangat jelas. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini, unlimited divine power ada dalam hidupmu. Hari ini, unlimited divine power ada dalam kekuatan tubuhmu. Semuanya diberikan secara gratis. Dan itu sudah dibayar oleh Yesus kita di atas kayu salib. Pertanyaannya, Anda mau percaya? Anda mau menerima kasih karunia ini? Karena itu Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hiduplah dalam kasih karunia Alkitabiah. Dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan mungkin engkau bertanya, bagaimana caranya? Tunggu, setelah ini ada khotbah yang kedua. Anda ikuti seri khotbah ini semuanya sampai tuntas tentang kasih karunia itu. Sehingga Anda dan saya mengalami kemenangan. Bertahan, menang di tengah segala krisis. Maukah hari ini Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah hari ini Anda dan saya hidup dalam kekuatan kasih karunia yang Alkitabiah? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku mau berdoa Tuhan. Kami bersyukur hari ini ada kasih karunia Kristus Yesus Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Seringkali kami lupa Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami sedang mengalami krisis, ketika kami tidak bisa menahan marah kepada istri kami, kepada suami kami, ketika hidup kami ada dalam lembah kekelaman, hidup kami dalam keberdosaan, seringkali kami tidak ingat bahwa ada kasih karunia, ada unlimited divine power
power, ada kuasa ilahi tanpa batas. Oleh karena kami sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya pada saat itu kami berteriak dan kasih karunia itu menguasai hidup kami. Sehingga mulut kami bisa menolak dosa. Mulut kami bisa menolak perceraian. Mulut kami, Tuhan Yesusku, bisa mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang bejat. Bahkan kami sesungguhnya adalah garam dan terang dunia ini boleh nyata. Dan kami dimampukan. Kami diberi kekuatan oleh Engkau. Bukan kekuatan diri sendiri. Bahkan kehendak bebas kami dikuasai oleh kasih karunia. Sehingga kami melakukan apapun juga digerakkan oleh kasih karunia. Bukan lagi digerakkan oleh dosa. Bukan lagi digerakkan oleh iblis. Sehingga sungguh kehidupan kami dari satu kemuliaan menuju kemuliaan lainnya. Karena itu Bapakku yang luar biasa, di dalam nama Yesus segala tipu daya setan ilah zaman ini yang membutakan cahaya Injil kerajaan surga, yang membuat kami sebagai anak Tuhan tidak tahu tentang kasih karunia, yang membuat kami seringkali jatuh dan bangun, di dalam nama Yesus segala tipu daya setan ini kami hancurkan dalam nama Tuhan. Dan bagi mereka saat ini yang sedang mendengarkan program kebenaran firman Tuhan secara online, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka membuka diri, hidup dalam kekuatan kasih karunia Kristus, sehingga mereka mengalami kemenangan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Penuhi Indonesia dengan kasih karunia. Penuhi Indonesia dengan kasih karunia. Baik presiden, jajaran Menteri Kesehatan, rumah sakit, Tuhan Yesusku, pemikir-pemikir ekonomi, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan melimpah di Indonesia ini, sehingga para pemimpin bangsa mempunyai pemikiran yang integratif thinking, Tuhan Yesusku, integrative thinker, Tuhan Yesusku, boleh terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia ini, sehingga kami diluputkan dari krisis ini, bahkan kami bisa memikirkan peluang-peluang yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk grace yang melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.